Sering kan Anda lihat dan Anda temui orang yang suka menceritakan dirinya sendiri. Sering kan Anda lihat dan Anda temui orang yang suka komentar, mengatur, dan menyalahkan orang lain. Tentang apa? Ya, tentang banyak hal yang seolah-olah dia ahli di bidang itu. Baru tahu dan mendengar beberapa kali saja langsung ngajarin layaknya seorang pakar. Dan uniknya akan selalu seperti itu. Ketahuilah bahwa itu tidak salah. Itu adalah akibat dari paradigma yang sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar yang akan selalu mengendalikan perilaku orang tersebut. Pernahkah Anda merasa perlu menceritakan segala hal tentang isu-isu yang baru berkembang, tentang perjuangan yang belum selesai, tentang impian-impian besar? Jangan beranjak dari video ini, karena Anda akan benar-benar menemukan cara berpikir yang lebih menyenangkan. Empan-papan atau tahu tempat atau tahu diri itu bukan masalah tidak percaya diri atau minder. Tahu diri juga bukan tentang merendahkan diri di hadapan orang lain. Tahu diri adalah tentang kesadaran. Sadar kita siapa, kapasitas kita di mana. Tidak semua panggung bisa kita naiki. Tidak semua pembicaraan harus kita bicarakan. Tidak memaksakan diri kita untuk duduk di meja orang kalau kita tidak diundang, bahkan meski kursinya kosong. Banyak sekali orang kelelahan bukan karena kurang hebat, tetapi karena memaksakan diri untuk menjadi hebat di tempat yang bukan miliknya. Memaksakan diri untuk tampil padahal dia belum siap. Memaksakan diri untuk masuk ke ruangan-ruangan yang belum waktunya untuk dimasukin. Tahu diri itu bukan berarti kita berhenti belajar, tetapi dia mengajarkan kita untuk belajar dan bersiap lebih dahulu, baru kita maju. Bukan asal tampil demi sebuah validasi, tapi tampil karena punya kontribusi. Banyak orang ingin terlibat dalam semua topik, merasa tahu dalam segala hal, dan lupa kapasitas dirinya. Tahu diri adalah sebuah seni tentang mengerti di mana kita harus bicara dan kapan kita harus mendengarkan. Dalam hukum stoik, sebaiknya kita fokus pada lingkaran kompetensi kita. Kita berbicara dan bertindak pada hal yang kita kuasai saja, maka personal brand kita akan terpancar. Di luar lingkaran kompetensi itu, abaikan, lupakan, dan diam, serta belajar membiarkan orang yang ahli untuk berbicara. Tidak perlu kita menghabiskan waktu untuk membaca semua informasi dan ikut dari semua perdebatan. Baca dan dalami apa yang kamu minati, yang kamu sukai, dan itu menjadi kekuatanmu. Lihat saja kisah orang-orang sukses di dunia ini. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi boleh lemah di bidang yang lain, tetapi dalam dunia sepak bola mereka adalah dewa. Mozart, Beethoven biasa saja di bidang apapun, tetapi di bidang musik mereka adalah maestro. Kenapa? Karena mereka menghabiskan waktu mereka hanya untuk latihan di bidang yang mereka kuasai.
mereka tidak keluar dari lingkaran yang mereka tidak tahu. Pertama yang harus dilakukan adalah menyadari, dan menyadari kapasitas diri. Kemudian, abaikan kebiasaan lain yang berdampak tidak baik. Setelah menyadari, karena ini terkait dengan perilaku dan kebiasaan, maka harus ditanamkan kebiasaan yang Anda kuasai dan Anda sukai dengan pola baru dalam kesadaran atau bawah sadar Anda, dengan pengulangan yang konsisten untuk melawan dan menghapus kebiasaan lama. Kita sadari sedalam-dalamnya bahwa perjalanan kita adalah milik kita sendiri, bahwa kekuatan kita terbangun dalam pikiran kita sendiri. Tidak semua rasa butuh penonton, dan tidak semua cerita akan mendapatkan pemahaman, apalagi penghargaan. Tidak semua hal perlu diketahui orang lain. Suara yang paling jujur bukan datang dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.